Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi pemirsa setia channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Dan tentunya tetap bersama kami, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar dalam acara PAI Kabupaten Blitar Menyapa di bulan Ramadan. Masih bersama saya, Yohana Yunin, dan semoga pemirsa semuanya di bulan Ramadan ini tetap semangat dan bisa menjalani aktivitas seperti biasanya dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya tidak sendiri, pemirsa semuanya. Saya ditemani oleh seorang materi yang luar biasa, yang handal dan keilmuannya tidak bisa diragukan lagi. Dan hari ini saya ditemani oleh Kiai Haji Nasruddin Mubin. Assalamualaikum Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu panjenengan Kiai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Yi? Baik, alhamdulillah. Ini sudah memasuki Ramadan, oleh Allah tetap diberi kesehatan dan bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah. Harapan kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu amin, amin, wa ta'ala. Allahumma amin. Ya. Ini tadi perjalanan ke sini bagaimana Yi? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, kabar keluarga sehat semuanya Yi? Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya Yi, meskipun di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, biasanya kalau panjenengan di Mamne itu disapanya seperti apa Yi? Sebagai ustadz. Nama untuk apa Yai Nasruddin atau Yai Mubin biasanya lebih dikenal oleh teman-teman semuanya seperti apa Yi? Ustadz Nasruddin. Oh, gitu, Ustadz Nasruddin. Kalau masyarakat ya Kiai Nasruddin. Gitu. Ya, alhamdulillah bisa bertemu orang yang luar biasa di kesempatan hari ini, bisa menimba keilmuan dengan panjenengan Yi dan seluruh pemirsa channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Alhamdulillah beliau adalah Kiai Haji Nasruddin Mubin. Beliau sebagai PAI dari Sanan Kulon. Ngoten nggih Yi? Ya betul. Alamatnya beralamat di Centon, Purworejo, Sanan Kulon, dan beliau berpendidikan di Pondok Pesantren. Ngoten nggih Yi? Ya, betul. Pondok pesantrennya tepatnya di mana Yi? Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Alhamdulillah rabbil alamin, luar biasa Yi. Jadi pondok pesantrennya Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Alhamdulillah. Beliau juga sebagai Rais Syuriah MBCN Sanan Kulon, dan mungkin tidak asing lagi bagi seluruh pemirsa, beliau adalah Kiai Nasruddin itu adalah sebagai pengajar sebagai ustadz di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Kota Blitar. Nah, jadi bagi alumni Mamnu tentunya sudah tidak asing lagi dengan beliau dan sering bertemu Alhamdulillah kita sekarang bulan Ramadan masih juga dalam kondisi pandemi, tapi tetap tidak mengurangi kita untuk belajar kita tetap bisa belajar meskipun lewat online. Ya. Next, Mbak. Pemirsa semuanya, hari ini di bulan Ramadan pasti banyak hal-hal yang ingin kita gapai dalam bulan Ramadan itu. Tentunya salah satunya adalah Lailatul Qadar. Banyak sekali yang menginginkan, aku ingin dapat Lailatul Qadar, malam Lailatul. Bagaimana caranya seperti itu? Dan bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar itu, dan bagaimana cara mencapainya agar kita bisa mendapat malam Lailatul Qadar itu. Oke, monggo Yi, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini bisa memasuki bulan Ramadan, dan bulan Ramadan sudah memasuki separuh ke atas. Harapan kita semoga di bulan Ramadan ini semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang menjadi dambaan dari kita orang iman, orang Islam, itu kalau bisa selama bulan Ramadan itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar itu adalah bonus yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya diberikan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu.
Makanya Lailatul Qadar itu dinamakan min khosoisi hadil ummah, spesial hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat terdahulu tidak diberi Lailatul Qadar. Seperti keterangan hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri. Innallaha ta'ala sa'tamina Allah ta'ala iku wahaba paring sapa Allah li ummati maring umat ingsun Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Walam yuktiha lan ora paring sapa Allah ing Lailatul Qadar man ing wong kana kang ana sapa man iku qablahum ing dalam sadurunge ummati. Jelas di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bahwa Rasulullah bersabda, sungguh Allah telah memberikan umatku Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Makanya kita harus banyak bersyukur menjadi umat Rasulullah, sehingga banyak bonus-bonus yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu Lailatul Qadar. Kemudian apa arti dari Lailatul Qadar? Imam Al-Azhari di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257, beliau bersabda, famakna Lailatul Qadri mongko utawi arti Lailatul Qadar iku Lailatul Syaraf, malam yang mulia. Jadi arti dari Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Kenapa dinamakan Lailatul Syaraf atau malam yang mulia? Wasumiyat lan den arani apa tilka lailatu mengkono-mengkono wengi malam Lailatul Qadar bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran Lailatul Syaraf liudmiha krana agungi Lailatul Qadar wasarafiya lan mulyane Lailatul Qadar. Al amalu utawi amal kebaikan via ing dalam Lailatul Qadar iku khairun luwih bagus minal amali tinimbang amal kebaikan fi alfi syahrin ing dalem 10 bulan. Sehingga Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Syaraf, malam yang mulia. Kenapa dinamakan malam yang mulia? Karena memang keagungan malam itu dan kemuliaan malam itu. Sebab semua umat Nabi Muhammad yang melakukan kebaikan bersamaan dengan Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan selama 1000 bulan. Jadi umpama contoh ada orang melakukan sholat sunat 2 rakaat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka 2 rakaat itu lebih baik daripada sholat sunat yang dilakukan terus selama 1000 bulan. Itu dia melakukan sedekah malam hari, kebetulan sedekah yang dikeluarkan itu bersamaan dengan Lailatul Qadar, itu maka nilainya lebih baik sedekah yang dikeluarkan setiap hari sampai 1000 bulan. Subhanallah. Dan 1000 bulan itu kalau dihitung tahun 83 tahun lebih 4 bulan. Kadang usianya nggak sampai segitu. Nah ini makanya termasuk bonus yang paling besar yaitu Lailatul Qadar. Kemudian kronologi terjadinya Lailatul Qadar itu karena pernah Rasulullah itu diceritai oleh sahabat Ibnu Abbas. Seperti keterangan ini An Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu sak temene kelakuan iku dzukira den tutur. Ditutur itu ya dijelaskan di Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa rajulun wong lanang ming Bani Israil saking Bani Israil, hamala khale nggawa sapa rajul asilaha ing pedang ala atikihi ing atase pundake rajul fisabilillah ing dalem bela agama Gusti Allah alfa sahrin ing dalem 1000 bulan. Wakila lan den dawuhaken inna rajula satemene wong fiha kang ing dalem keterangan dhuwur madha kang wis kliwat apa rajul iku barang kana kang ana apa ma iku yukalu den ucapaken lahu kedue ma sapa abidun wong kang ahli ibadah hatta ya buddha singgo ibadah sapa abid Allah taala ing Allah taala alfasarin ing dalam 1000 bulan.
ceritanya gini. Rasulullah pernah suatu hari itu jagongan cara wong Blitar. Jagongan dengan sahabat Ibnu Abbas. Yaitu misanannya Rasulullah sendiri. Sahabat Ibnu Abbas itu kan namanya sahabat Abdullah bin Abbas itu. Nah, sahabat Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah, adik dari ayahnya Rasulullah. Dan sahabat Abdullah bin Abbas itu cerita kepada Rasulullah, Rasul, orang-orang Bani Israel itu ada yang setiap hari yaitu terjun di medan perang dengan mengangkat senjata selama 1000 bulan. Ada lagi yang tidak kuat perang, dia melakukan ibadah terus dan tidak dicampur ibadah itu dengan kemaksiatan, itu juga 1000 bulan. Nah, ketika diceritai begitu Rasulullah itu kagum, fata ajaba mongko gumun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalika maring mengkono-mengkono cerita. Watamanna lan ngarep-ngarep sapa Rasul zalika ing mengkono-mengkono ibadah 1000 bulan atau perang 1000 bulan li umati maring umate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengharap tuwa Pak men ya orang Bani Israel melakukan perang selama 1000 bulan. Terus ada yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Andaikan pahala 1000 bulan itu oleh Allah diberikan umatku, alangkah bahagianya umatku. Rasulullah berdoa kepada Allah. Faqala mongko matur sapa Rasulullah, ya Rob, duh pangeran ingsun ja'al tandadosaken panjenengan umat ingsun aksarul umami ing luwih cendeke pira-pira umat apane akmaro umure. Wa aqallaha lan luwih sithike umat apane akmalan ngamale. Kanjeng Nabi kemudian berdoa, ya Allah, Engkau telah menjadikan umatku umat yang paling pendek umurnya, otomatis amalnya ya sedikit, umurnya pendek, umurnya dikit. Karena dibandingkan dengan umat Bani Israel itu tadi kan rata-rata umurnya 700 tahun, 600 tahun. Lele umat terdahulu tinggi getu 300 tahun, sing 400 tahun tinggi ladra, lah umat Kanjeng Nabi sik kalah. Nah, makanya Rasulullah mohon, ya Allah, berilah bonus seperti halnya orang Bani Israel melakukan ibadah selama 1000 bulan. Langsung permohonan Kanjeng Nabi dijawab oleh Allah. Fa'adahu mongko paring ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah Lailatul Qadar ing Lailatul Qadar khairon min alfi sahrin, kang luwih bagus tinimbang 1000 bulan. Ini. Itu makanya itu bonus yang besar Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi? Kapan? Banyak yang bertanya-tanya kan tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak bisa, memang oleh Allah dirahasiakan itu. Nanti kalau bisa dilihat oleh mata. Semua berbondong-bondong. Berbondong-bondong hanya tertuju pada malam itu. Sebelumnya sepi, setelahnya sepi. Nah itu dirahasiakan agar semua malam-malam Ramadan itu dihidupkan dengan melakukan ibadah. Itu memang rahasianya begitu. Makanya terkait dengan kapan terjadinya Lailatul Qadar itu semestinya ada 22 pendapat ulama, tapi oleh pengarang kitab I'anatul Talibin As-Syekh Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati, itu pengarang kitab I'anatul Talibin, diringkas menjadi 6 pendapat. Saya cepatkan waktunya biar cukup. Itu. Yang pendapat yang pertama kila lailata tis'a asrota, Lailatul Qadar itu terjadi malam 19. Pendapat yang kedua kila lailata sab'a asrota, yaitu terjadi pada malam 17. Karena memang Al-Quran diturunkan itu kan malam 17 Ramadan, ya. Dan Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar malam 17. Lelek ngincer Lailatul Qadar megur malam-malam ganjil bisa ketelayak nanti. Itu. Yang ketiga Lailatul Nisfi, yaitu malam separuh, jadi malam nisfu Ramadan. Malam 15 Ramadan itu. Yang keempat kila jami'a Ramadan, artinya tiap malam di bulan Ramadan itu ada potensi terjadi Lailatul Qadar. Makanya yang selamat disasar Lailatul Qadar mulai malam pertama sampai malam akhir. Itu mesti oleh ngono. Aja model nginceng lek ora ganjil ora. Lah dan ganjil hanya dipilih setelah malam 20. Malam selikur, 23,
selawe 17 29. Lah jebule terjadi Lailatul Qadar malam 15 lagi telaya. Ora sida entuk Lailatul Qadar bahasane sing kasar entuk Lailatul Modar. Itu. Pendapat yang keenam, nah ini yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia, yaitu menurut Jumhurus Syafi'iyah, mayoritas ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau berpendapat fil asril akhir la tantakilu minu ila ghairihi. Lailatul Qadar fil asril akhir ing dalam 10 malam kang akhir la tantakilu kang ora ngalih apa Lailatul Qadar minhu saking asril akhir ila ghairihi maring liyane asril akhir. Farjaha mongko utawi kang luwih bisa den arep-arep al asril akhir iku autaruhu malam-malam ganjil. Wa arja autarihi utawi kang luwih kena diarep-arep malam-malam ganjil inda Syafi'i Lailatul Hadi wal Isrin awi tsalis wal Isrin. Ini yang dipegangi oleh mayoritas masyarakat Indonesia, karena di Indonesia itu masyarakat mayoritas bermadzhab Syafi'i. Jadi Lailatul Qadar itu menurut mayoritas ulama-ulama bermadzhab Syafi'i adalah terjadi 10 malam yang akhir. Berarti mulai malam 21 sampai malam 30. Biasanya ada manut salat malam gitu nggih. Ya, mulai malam 21 di mana-mana itu dikumandangkan itu untuk gitu. ihya'i Lailatul Qadar itu. Dan Imam Syafi'i tegas, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i tegas mengatakan Lailatul Qadar tidak akan keluar daripada 10 malam yang akhir. Karena beliau itu juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Ubadah bin Somit. Rasul bersabda, iltamisuha fil asril awakhir, carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang akhir. Itu. Jadi semua ulama yang berpendapat itu punya dasar, punya dalil. Oleh karenanya yang selamat yaitu karena ada kemungkinan Lailatul Qadar itu malam 15, tiap-tiap malam itu ada potensi Lailatul Qadar, makanya di awal ngoten nggih. Iya, disasar mulai awal itu. Yang terakhir ini rumusnya Imam Al-Ghazali itu. Imam Al-Ghazali kan juga termasuk waliullah, orang yang ahlul kasfi, mukasafa, yang oleh Allah dibuka rahasia-rahasia Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, qala Imam Al-Ghazali anha tu'lamu fi bil yaumil awal. Menurut Imam Al-Ghazali betul, setuju Imam Al-Ghazali bahwa Lailatul Qadar itu terjadi 10 malam yang akhir dan pada malam-malam ganjil, itu setuju. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali dikerucutkan lagi itu bahwa betul malam ganjil, cuma pasnya malam ganjil itu malam berapa, karena malam ganjil setelah malam 20 itu kan juga tidak terjadi 5 malam, 21, 23, 25, 27, 29 lah. Itu yang pasnya malam berapa. Makanya Imam Ghazali, karena beliau juga sebagai waliullah, seorang yang alim, berpendapat Lailatul Qadar itu bisa diketahui mulai puasa itu dimulai hari apa. Kalau puasa Ramadan dimulai hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar terjadi malam 29. Oh gitu. Ini termasuk cara menggapai Lailatul Qadar. Kalau puasa Ramadan dimulai hari Isnin, hari Senin, maka Lailatul Qadar terjadi malam 21. Kalau awal Ramadan dimulai hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar terjadi malam 27. Kalau puasa dimulai hari Kamis, maka Lailatul Qadar terjadi malam 25. Kalau awal Ramadan dimulai hari Sabtu, lagi besok hari Sabtu, berarti Lailatul Qadar terjadi malam 23. Dan itu ada ulama itu yang juga alim membuktikan sabdanya Imam Al-Ghazali, yaitu As-Syaikh Abul Hasan. Sehingga As-Syaikh Abul Hasan itu sampai bersabda begini, mungdu balagtu sinnar rijal ma fatatni Lailatul Qadri bihadil qaidah al-madhkurah. Sejak saya balik, sampai saya tua, itu saya mencari Lailatul Qadar dengan rumus Imam Al-Ghazali, tidak pernah
tidak pernah luput. Tidak pernah meleset gitu tidak ya? pernah meleset gitu. Mesti pas gitu. Pas ya, gitu Lagi ya. penak. Kanggene wong lumuh cocok ini. Lah itu. Garing jujuk ngono ae. Kanggene wong lumuh. Nanti malah yang lain-lain nanti tidak terlalu semangat gitu ya. Ya biasa, volumenya biasa. Tapi kalau yang pas malam itu pas malam yang ditingkatkan sesuai gitu di menggunakan rumus Imam Al-Ghazali ini, lah itu agak volumenya diperbanyak itu. Bahwa biasanya cuma menghidupkan setengah jam, kalau pas itu ya 2 jam itu. Lalu Ini- Bu Neni, ketika itu tadi, ketika kita kan kalau malam-malam seperti itu pakai rumus seperti itu kan bisa dilakukan dengan sholat, dengan tadarus dan lain sebagainya banyak ya. Kalau sebagai perempuan itu yang halangan itu mungkin apa yang bisa kita laksanakan gitu. itu loh, Yi? Jadi perempuan yang sedang menstruasi itu ya lakukanlah. Jadi tidak menutup dia untuk juga mendapatkan Lailatul Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya yang didapat oleh orang-orang yang suci, enggak. Yang penting dia melakukan ibadah. Ya ibadah apa saja yang tidak ada syarat harus suci, seperti membaca sholawat, membaca istighfar. Dan istighfar yang dianjurkan untuk menyongsong Lailatul Qadar seperti yaitu yang ditanyakan Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah. Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, Ara'aita in alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha, Rasul, bagaimana anjuranmu ketika aku melihat Lailatul Qadar dan apa yang aku baca? Rasulullah bersabda, quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu. Jadi yang diperbanyak itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah kemudian cara menggapai Lailatul Qadar itu, cara menggapai Lailatul Qadar selain tahu kapan Lailatul Qadar itu terjadi, maka ada 3 tingkatan. Menurut Asy Ibrahim Al-Bajuri ada tingkatan cara menghidupkan Lailatul Qadar. Karena Rasulullah kan bersabda, mangkoma Lailatul Qadri imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar didasari karena iman kepada Allah dan didasari mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah. Lah cara menghidupkan itu ada 3 tingkatan. Lah kita nanti para pemirsa tidak usah memaksakan diri, sesuai dengan nanti kemampuannya. Tingkatan yang paling tinggi a'laha ayyuhya kullalailati bi anwa'il ibadah kasolah wal qiraah wa kasratid du'a. Tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar yang paling tinggi, semalam suntuk tidak tidur, hanya dipergunakan untuk melakukan ibadah. Itu mungkin di sini dicontohkan seperti sholat sunat, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, itu, dan sholat sunat mutlak kalau 3 itu kurang banyak. Terus kemudian membaca qiraat itu membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir, apa saja dikumpliti. Kemudian makasrati doa, memperbanyak doa itu tadi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu diperbanyak, paling tidak ya saubengan tasbih lah 100 kali itu paling tidak. Kemudian tingkatan yang kedua ausatuha, tengah-tengah, tingkatan tengah-tengah, au ayyuhya mu'dhamal laili bima dzukir. Nah ini barangkali ya banyak yang mampu. Jadi pada malam itu pas bersamaan dengan Lailatul Qadar, itu malam jam-jam yang banyak untuk melakukan ibadah. Umpama satu malam, sekarang satu malam kan 11 jam. Maghribnya umpamanya nanti jam setengah 6, terus subuhnya jam setengah 5 umpamanya, berarti kan 11 jam. Lah yang 6 jam untuk ibadah, yang 5 jam untuk istirahat. Nah, itu termasuk tingkat yang kedua, yaitu yang dilakukan ya sholat sunat, termasuk baca sholawat, baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Terus memperbanyak doa itu tadi. Tingkatan yang paling rendah ini, walaupun toh rendah itu mendapatkan Lailatul Qadar. Adnaha yang paling rendah ayyusholiyal isya wa subha fi jama'atin. Selama bulan Ramadan sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Selama bulan Ramadan, selama bulan Ramadan satu bulan penuh tidak kodang blas, itu nanti bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi subuh isya berjamaah.
biasanya ibu-ibu itu kalau sudah menjelang hari raya repot nggak Nah, jajan, ya, alasan akhir-akhir akhirnya itu, kalau selain ngisain jajan, tidak selain jamaah, jalan-jalan terawih gitu. tidak jamaah lah itu. Jadi minimal itu cara menghidupkan Lailatul Qadar, minimal ayusoliyal isya wal subha fi jamaah. Itu jadi melakukan jamaah sholat isya dan subuh 1 bulan penuh Ramadan tidak pernah godang, tidak pernah bolong. Nah, itu insya Allah itu bisa dipastikan dapatkan Lailatul Qadar. Kalau seperti itu biasanya kan ada yang berpendapat, ada yang punya pendapat bahwa kalau ingin malam Lailatul Qadar itu berarti juga harus pergi ke musola atau ke masjid. Kan di malam-malam akhir itu banyak sekali musola atau masjid mengadakan sholat malam ketika mulai jam 11 nanti sampai subuh seperti itu. Lalu apakah ketika kita tidak ke musola atau ke masjid itu tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lah, itu persepsi masyarakat yang masih belum benar. Gitu. Karena Lailatul Qadar itu bisa mendapatkan di mana saja. Cuma kalau ke masjid itu kan nanti ada nilai plusnya, yaitu dengan beriktikaf. Dan masjid itu termasuk salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi. Asroful mawadi fil ardi al masjid, tempat yang paling mulia di bumi itu masjid. Tapi andekan dia tidak ke masjid, ya Allah kan juga kasihan kepada satpam-satpam yang jaga malam itu. Iya. Nah itu kan di pos satpam juga membaca istighfar, mungkin sholat sunat, membaca sholawat, membaca Al-Quran, kan juga mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Itu Allah maha bijaksana, maha pemurah. Lewat ning masjid ya kasihan satpam nanti. Terus petani pas wayai gilir elep pas malam hari, gitu, lah berarti tidak dapatkan Lailatul Qadar kalau hanya di masjid. Berarti itu adalah persepsi yang salah, itu persepsi yang salah itu. Jadi Lailatul Qadar itu tidak hanya di masjid, di mana saja asalkan dia melakukan kebaikan dengan cara 3 itu tingkatan untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Ya minimal itulah subuh dan isya berjamaah. Kalau isya berarti sak paket dengan sholat tarawih itu. Iya, seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berbincang-bincang membahas tentang Lailatul Qadar dan sungguh luar biasa, dan semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan intinya adalah ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah dengan berusaha memaksimalkan ibadah kita mulai dari awal puasa sampai akhir puasa, karena kan juga berbagai macam pendapat tadi, ada yang mulai awal sampai akhir, ada yang di malam akhir, ada dengan rumus yang Imam Ghazali tadi seperti itu. Jadi kita untuk seperti itu kita gunakan saja beribadah mulai awal sampai akhir dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan semaksimal mungkin. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, untuk selama bulan Ramadan selain menggunakan rumus daripada Imam Al-Ghazali, kalau bertepatan sesuai dengan rumusnya ya volumenya ditambah begitu. Tapi setiap malam tetap kita menghidupkan Lailatul Qadar itu. Sebab ada kemungkinan juga pendapat ulama yang lain juga ada kemungkinan benar gitu loh. Ya, alhamdulillah bincang-bincang kita pada hari ini di bulan Ramadan ini semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi hamba yang lebih baik dan tentunya mendapatkan pertolongan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya atas keilmuannya pada hari ini. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk semuanya, untuk koreksi diri kita sendiri dan juga pemirsa semua setia dari channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Semoga kita di bulan Ramadan nanti sampai akhir bisa tetap diberi kesehatan, kenikmatan dan dijauhkan dari sekarang kan tetap masih Omikron itu Semoga semuanya kita dijauhkan dari itu. Sehat selamat semuanya dan kita bisa bertemu di bulan Syawal dan alhamdulillah bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan dan ini nanti kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini, semoga berkenan di hati semua pemirsa dan tetap setia di channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Saya Yohana Ayunin dan Kiai Haji Nasrul Mubin mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.